Ada kembali bersama Ustadz guru kita Ustadz Dr. Syafiq bin Riza bin Hasan Basalam hafizahullahu ta'ala setelah beberapa kali kita vakum karena agenda lainnya. Para jemaah, gimana kabar antum? Alhamdulillah khair. Ada yang sakit hari ini? Kalau sakit nggak datang ya? Sudah makan malam? Belum? Oke. Mau makan malam? Nanti habis kajian. Insya Allah hari ini Ustadz kita akan bagi-bagi rezeki di masjid kita ini insya Allah ta'ala. Maka siapkan di antara para jamaah wadahnya ya. Harus besar wadahnya buat nampung rezekinya nih. Baik para jamaah, sebagai pembukaan acara kita pada malam hari ini, kami menyampaikan sebuah nasihat ya untuk kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Di tengah himpitan ekonomi yang semakin terasa, gunjang-ganjing berita yang kita baca dan lewat di sosial media, di headline berita dan segala macam, dolar naik, IHSG turun, plastik naik, harga pentol pun juga naik. Tapi hari ini kita hadir untuk meluruskan kembali kapal nahkoda ekonomi prinsip yang kita bawa, yang sempat diombang-ambingkan oleh berita yang tidak tahu menahu ya, bikin pusing kalau bacanya. Hari ini insya Allah sempat kami menyampaikan pesan untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Ustadz kita Ustadz Dr. Syafiq, beliau merekomendasikan sebuah buku ya yang sangat bagus untuk dibaca, Kitabur Rizq karya Syekh Hisam At-Tahiri. Dalam buku ini para jamaah kita akan menyelami dan membaca betapa luas rezeki yang Allah telah tetapkan dan bisa kita raih. Kadang kita berpikir rezeki itu adalah lembaran-lembaran rupiah yang setiap hari kita berusaha untuk mendapatkannya. Pergi pagi, pulang sore, ada yang malam, ada yang telat karena kena macet hanya untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Kadang rezeki itu kita tafsirkan hanya seperti saldo-saldo, angka-angka yang tertera di rekening kita, yang setiap kali buka HP, buka m-banking, ngecek saldo, isinya Rp3.000. Ada yang saldo insya Allah kita akan tahu ternyata hati yang lapang adalah rezeki yang paling luas yang Allah berikan. Ternyata sabar adalah rezeki yang paling luas Allah berikan. Teman-teman dan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para mahasiswa sahabatku sekalian, kita akan ada pada sebuah tema kajian tematik bersama gurunda kita dengan judul, apa judulnya jamaah? Krisis ekonomi dan tanggung jawab kepala rumah tangga. Ini bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, rumahnya sudah ada, tangganya belum. Jadi sekarang nulis aja dulu. Jadi kalau suatu saat kita kena badai ekonomi juga, sudah tahu apa yang bisa dilakukan. Tanpa memperpanjang mukadimah pada jamaah sekalian, agar rintik berkah di majelis ilmu ini kita rasakan kedamaiannya, kami menyampaikan adab-adab kita dalam mengikuti kajian. Yang pertama, ikhlaskan niat kita hanya karena Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, rapatkan barisan, penuhkan saf yang di depan terlebih dahulu. Yang ketiga, mohon berkenan untuk men-silent atau menonaktifkan nada dering HP-nya.
Kemudian yang ketiga, mencatat. Yang keempat, mencatat ilmu itu. Dan tidak lupa juga bagi jamaah yang membawa anak-anaknya ya, untuk supaya anaknya itu berada di samping kita, karena anak-anak adalah salah satu bentuk rizki yang Allah berikan. Jangan sampai rizki itu mengganggu rizki orang lain. Baik jamaah, itu saja. Adapun setelah Ustadz menyampaikan materi pada malam hari ini, akan ada sesi tanya jawab, menjawab pertanyaan maksudnya. Nanti silakan jamaah mencatat pertanyaannya, nyatetnya kalau bisa yang bisa dibaca agar tidak salah nanti baca pertanyaannya. Kemudian insyaallah di sesi akhir ada hadiah juga yang akan diberikan bagi yang beruntung. Karena ilmu adalah sebagai bentuk rezeki dan wadahnya adalah hati, maka bagi siapa yang menyediakan hati yang paling lapang, maka ialah yang akan mendapatkan ilmu paling banyak di malam hari ini. Kita persilakan kepada Ustadz kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita diperintahkan untuk memuja dan memujinya. Bahkan dalam kondisi yang sulit pun tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Kita meminta manusia adalah makhluk yang lemah. Terkadang ada kondisi-kondisi di mana Allah ingin mengenalkan kita kepada hakikat diri kita. Sebagian terkadang congkak dan angkuh, ujub dengan apa yang dimilikinya. Maka tatkala Allah memberikan musibah, tujuannya salah satunya adalah agar dia sadar diri. Maka kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Semua merasakan bagaimana ajakan-ajakan dan bisikan-bisikan nafsu agar kita menerjang batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, kita nggak akan selamat. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Karena setiap dosa akan membawa naas dalam kehidupan kita. Baik di pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita. Semua ingat bagaimana kekalahan umat Islam ketika perang Uhud. Umat Islam kalah, 70 sahabat terbunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di wajahnya, gigi serinya patah alaihi salatu wassalam, gara-gara dosa sebagian manusia. Apa yang terjadi di negeri kita atau di belahan negeri lainnya tidak luput dari dosa-dosa manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan dosa-dosa kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Asia binti Muzahim. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Dia hidup dalam gelimang kemewahan, penghormatan, kemuliaan. Tapi bagaimana dia siap meninggalkan semua itu karena hidayah yang Allah berikan. Di saat ada sebagian manusia yang menjual agamanya
hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka semoga Allah menetapkan kita di atas hidayahnya dan memberikan hidayah kepada mereka yang belum tahu jalan kebenaran ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ana ucapkan kepada antum semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis ekonomi. Siapa yang menginginkan terjadinya krisis? Tidak ada. Artinya semua orang ingin berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Dan kalau bicara krisis ekonomi, maka hal ini adalah yang paling ditakuti oleh negara di semua dunia. Maka jangan dipikir negara kita, pemerintahan kita, tatkala dolar naik, mereka senang. Tidak. Mereka ketakutan. Dampaknya kepada negara jelas dan dampaknya kepada masyarakat sangat luas. Berapa harga Pertamax? 8.000, setengah liter 8.000. Iya, bayangin sekarang Jawa. Ya kan ada yang lainnya. Ya ada yang lain. Tapi itu benar-benar mengusik ketenangan negara sebelum masyarakat secara luas. Apa penyebab terjadinya krisis? Ana tadi berusaha untuk membaca menurut detik.com ya. Disebutkan ternyata penyebab utama krisis itu utang. Kalau bicara negara, ya utang negara. Kalau bicara rumah tangga, ya utang kita. Jadi utang yang berlebihan adalah beban yang nggak bisa ditanggung. Makanya beberapa negara mungkin akan tutup. Kalau kita bicara perusahaan yang ternyata utangnya lebih banyak daripada aset yang dimiliki, maka perusahaan itu bangkrut. Dan bicara utang ini, ternyata kita dibiasakan berhutang. Bahkan kalau bicara dibiasakan, kayaknya bahasanya terlalu lembut ya. Dipaksa berhutang. Antum di marketplace sekarang, di marketplace, kalau antum nggak punya uang, masih bisa beli nggak? Bisa beli. Ini yang menyebabkan krisis sebenarnya. Engkau nggak punya fulus, kemudian engkau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting dengan cara berhutang. Ya tunggu saja waktunya, engkau akan mengalami krisis. Dan ketika terjadi, yang jelas manusia akan kebingungan tentang sikap apa yang harus mereka ambil. Ahibati fillah, siapa yang bertanggung jawab dengan krisis yang terjadi di Indonesia ini? Mungkin sebagian akan berpikir, ya pemerintah Ustaz. Nah, pemerintah memiliki tugas yang besar, di mana di antara kewajiban pemerintah adalah mengatur dan mengurusi urusan agama dan urusan negeri itu. Ini tanggung jawab mereka. Tapi apakah rakyat juga bertanggung jawab? Ya jelaslah. Karena negara ini kumpulan rakyat. Kita termasuk bertanggung jawab di sana. Ana ingin supaya kita sadar mana kewajiban pemerintah dan mana kewajiban kita sebagai rakyat. Orang yang tidak menyadari kewajibannya,
sibuk memikirkan kewajiban orang lain, maka biasanya dia tidak akan menjalankan kewajibannya dengan benar. Jadi ada tugas pemerintah, ya biar pemerintah yang ngurusin. Saat ini kita berada di tempat ini bukan sebagai pemerintah, kita sebagai rakyat. Maka anak akan bicara apa kewajiban rakyat dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini. Di antara kewajiban kita yang mungkin kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang kurang tepat. Tetapi apa kemampuan kita? Itu bukan ranah kita untuk membicarakannya. Di antara kewajiban rakyat, kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat. Makna nasihat adalah menginginkan kebaikan buat orang lain. Nasihat buat siapa? Lillah, untuk Allah Azza wa Jal, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan untuk masyarakat secara umum. Agama ini tujuannya adalah memberikan kebaikan kepada semuanya, baik kepada pemimpin atau kepada masyarakat secara umum. Dan kita semua yang hadir di tempat ini mengaku sebagai muslim. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu apa kewajiban dia dalam hal memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Di antara nasihat adalah as-sam' wa ta'ah. Mendengarkan dan patuh. Selama aturan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat, kita patuh. Tadayunan. Kita mentaatinya sebagai bentuk keyakinan kita sebagai muslim, mentaati hal itu karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua, memberikan nasihat dengan memberikan masukan. Silahkan, selama dengan cara yang benar dan tepat. Yang sampai pesan itu kepada yang dituju, tafadhol. Tapi kalau hanya bicara di medsos, yang kadangkala isinya celaan, cercaan, makian, ya engkau tidak memberikan nasihat. Engkau melakukan pelecehan. Akhirnya kita dapat dosa lagi nanti. Tapi kewajiban yang ketiga memberikan nasihat. Para ulama menyebutkan ad-du'a'u lahum. Mendoakan mereka. Ini tugas kita sebagai rakyat. Kita punya pemimpin yang mungkin menurut sebagian masyarakat pemimpin kita mengambil kebijakan yang kurang tepat. Tapi tugasmu sebagai rakyat, pernahkah engkau mendoakan dia? Urusan pemimpin, dia akan ditanya sama Allah. Bapak Prabowo dan semua menteri-menterinya bakal ditanya sama Allah SWT. Dan kita sebagai rakyat akan ditanya. Jadi antum jangan berpikir, oh mereka harus mempertanggungjawabkan. Betul, dan kita harus mempertanggungjawabkan. Tugas-tugas kita apa? Antum hari ini berapa kali doakan Bapak Prabowo? Belum. Itu yang menjadi kewajiban kita dan haknya Pak Prabowo. Haknya menteri-menteri untuk didoakan supaya dapat hidayah, supaya mendapatkan bimbingan dari Allah, supaya dihindarkan dari dosa, supaya menegakkan aturan Allah Azza wa Jalla dengan adil. Kita nggak pernah melakukan tugas kita, lalu kita sibuk mengkritisi tugas mereka. Loh, apa gunanya antum? Apa manfaatnya buat antum? Kita lupa nggak ada manfaatnya. Antum nggak bakal didengar. Sudah. Kalau antum tidak akan didengar oleh mereka, antum akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla.
Kalau rakyat Indonesia yang jumlahnya 270 juta mendoakan Bapak Prabowo, wakilnya, dan menteri-menterinya, mungkinkah Allah akan mengangkat krisis dari negeri kita? Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi kenapa kita menyibukkan dengan tugas orang, lupa dengan tugas kita? Masa cuma doa doang, Ustaz? Doa aja nggak dilakukan. Doa yang ringan aja nggak dilakukan. Kok mau berbicara yang lainnya? Jadi memang manusia ini sejak dulu itu memiliki kecenderungan meremehkan doa. Sampai hari ini. Al-Imam Syafi'i meninggal tahun berapa Imam Syafi'i? Siapa yang mau jawab? 204. Kasihkan hadiahnya yang ngomong 204. Nah, ya 204. Sekarang tanggal 2. 3. Ya, kalau menurut hisapnya pemerintah ini malam 3. Tapi menurut ru'yahnya NU ini malam 2. Karena saudara kita dari Nahdlatul Ulama, mereka menyebutkan kemarin tidak terlihat. Di malam 30 itu hilal tidak terlihat. Akhirnya dilengkapkan bulan jadi 30 hari. Sekarang 1000 tanggal 2 1448 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204. Tinggal dikurangin. Apa kata Imam Syafi'i? Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi. Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul lail. La tukhti walakin laha amadun. Walil amadin qida'u. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau meremehkan peran doa? Dan engkau merendahkan doa ini? Engkau nggak tahu. Doa ini adalah anak panah di malam hari yang pasti tepat sasarannya. Nggak pernah salah. Tapi ada waktunya. Kapan sampai? Ketika anak panah dilepas, nggak langsung nyampe dia. Ada proses dia menuju ke sasaran. Dan tinggal nunggu kapan dia sampai. Makanya ada riwayat dari Imam Ahmad, Fudail bin Iyad, kalau aku punya satu doa mustajab, aku berikan kepada pemerintah. Karena kalau pemerintahnya benar, insya Allah semuanya harapannya benar. Tapi kita doa aja tidak. Makanya anak nggak perlu membicarakan tentang urusan pemerintah, karena bukan urusan kita. Oke, mereka harus melakukan rapat-rapat. Kita tahu bagaimana Bapak Prabowo ketika mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya, dengan harapan ekonomi semakin membaik ya. Ada banyak hal yang dirombak. Tapi ketahuilah, musibah datang, kita tidak menginginkannya. Tapi pertanyaannya, kenapa musibah itu datang? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Allah menciptakan kita, tujuannya apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagian manusia sampai hari ini tidak tahu kenapa dia diciptakan. Sehingga ketika ada masalah yang seharusnya dia kembali kepada penciptanya, dia nggak kembali kepada penciptanya. Dia sibuk dengan sebab. Oh, ini sebabnya karena ini sebabnya. Oke, betul. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Contoh. Kenapa toko Ana kok kebakaran?
Kenapa toko sebelah tidak kebakaran? Oh, karena gasnya meledak. Oke. Sebabnya gas meledak. Tapi kenapa ada jutaan gas di rumah orang tidak meledak? Kenapa yang punya anak yang meledak? Supaya kita sadar bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan bala kepada kalian yang bentuknya kesenangan, kebaikan, dan keburukan, kesempitan. Fitnah, itu ujian buat kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Mesir itu pernah mengalami krisis ekonomi, krisis sosial yang disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, krisis ekonomi yang menimpa Mesir. Zamannya Nabi Yusuf, yang kedua. Zamannya Nabi Musa, kasihkan hadiahnya. Zamannya Nabi Yusuf. Bagaimana Allah Jalla Jalal memberikan mimpi kepada rajanya. Bayangin, siapa yang ngasih mimpi rajanya? Allah Jalla Jalal. Kemudian bagaimana mimpi itu ditakwilkan oleh Nabi. Ini semua Allah yang mengatur untuk menyelamatkan negeri Mesir dari krisis ekonomi. Kita sekarang bingung loh, kenapa? Apa solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Ya minta sama Allah lah. Tapi kita nggak minta sama Allah. Sebagian kita sibuk memaki, sibuk mencaci, dan sebagian lainnya sibuk memberikan masukan-masukan duniawi. Nggak apa-apa. Nabi Yusuf akhirnya menakwilkan yang menyelamatkan negeri Mesir. Tapi siapa yang kasih solusi? Bukan Nabi Yusuf. Allah Azza wa Jalla. Krisis ekonomi yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di Mesir di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di surat Al-A'raf ya. Ayat 133 Allah mengatakan fa'arsalna alaihimut tufan. Kami kirimkan kepada mereka angin topan. Kalau bicara angin topan maka akan berdampak kepada ekonomi, jelas. Wal jarad. Allah kirimkan ke Mesir itu belalang. Belalang ini menghabiskan semua yang di kebun mereka dan sawah mereka. Dan bukan hanya itu. Belalang itu sampai makan pintu-pintu rumah mereka. Pintunya habis, kusennya habis. Gak bisa mereka berbuat apa-apa. Wal qummala. Allah kirimkan, ini sudah bicara hasil panen habis, rumahnya berantakan. Allah kirimkan kutu. Bapak-bapak bayangin ya, kalau sekarang di kepala antum semua ada 10 kutu, kira-kira antum akan mendengarkan kajian dengan tenang? Bagaimana kalau puluhan bahkan ratusan kutu? Binatang-binatang mereka juga. Waddafadi'a. Allah tambahkan bala mereka kodok. Jadi kalau ada orang kadangkala ketika susah, apa yang terjadi dengan mereka? Ngobrol biasanya. Untuk mencurahkan isi hati mereka. Nggak bisa ngomong mereka. Buka mulut, kodok masuk ke mulutnya. Bayangin. Mereka buka tempat makan mereka, sudah dimakan kodok. Benar-benar satu hal yang menakutkan. Waddama. Darah.
Bagaimana Nil berubah warnanya ketika mereka menuangkan air di gelasnya, darah. Sedangkan mereka harus minum, mereka harus makan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tapi kita tahu terkadang orang nggak apa-apa nggak makan. IF itu nggak makan, ya, dia minum saja. Gimana kalau yang diminum darah? Allah mengatakan ayatin mufassalat. Itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah yang detail. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka sombong. Jadi orang sombong itu orang yang nggak mau kembali kepada Allah. Orang sombong itu orang yang hanya menggunakan akalnya saja, kepandaiannya, kecerdasannya, keahliannya, pengalamannya, lupa bahwa dia makhluk yang lemah sekali. Mereka benar-benar orang-orang yang melakukan dosa. Walamma waqa 'alaihimur rijzu. Ketika mereka sudah melihat azab itu memenuhi negeri mereka, mereka benar-benar hidup dalam kehinaan. Pemerintahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Fir'aun yang memiliki bala tentara yang Allah sebutkan Dzil Autad, punya banyak tentara ya, ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemana mereka pergi? Ke Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa. Mereka tidak datang kepada Fir'aun. Walamma waqa 'alaihimur rijzu qalu ya Musa. Wahai Musa, apakah mereka memohon kepada Nabi Musa? Tidak. Karena mereka tahu Nabi Musa bukan Tuhan. Dia mengatakan, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, berdoalah engkau, mintakan kepada Tuhanmu yang telah berjanji kepadamu, la in kasyafta 'anna rizza la nu'minanna laka. Kalau azab ini diangkat, kami akan beriman kepadamu. Tapi ternyata mereka bohong. Azab itu diangkat, mereka lupa. Baru saja diadab, baru saja merasakan bagaimana hasil kebun mereka habis, rumah-rumah mereka berantakan, katak di mana-mana, darah di tempat minum mereka, topan yang memporak-porandakan negeri Mesir. Baru saja diangkat, negeri menjadi aman, tentram, mereka kembali kafir. Jamaah. Wala nursilanna ma'aka bani Israel falamma kashafna anhumur rizza ila ajalin hum balighu idahum yankuthun. Manusia itu cepat lupa memang, jamaah. Indonesia, dunia, kita masih ingat dengan COVID-19. Lupa sudah kita. Kita sudah lupa. Bagaimana tatkala kita ke masjid nggak bisa, sekolah daring. Masih ingat antum selalu pakai hand sanitizer, masker. Lupa kita, jemaah. Maka Allah kadangkala menurunkan bala lagi agar kita kembali kepada Allah. Agar kita tahu bahwasanya dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Allah mengatakan la'allahum yarji'un. Agar mereka yang dikasih bala itu kembali kepada Allah. Masih banyak di antara kita yang tidak kembali kepada Allah. Dia sibuk menghitung yang ada di rekeningnya. Dia sibuk bekerja lagi, berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan lebih banyak. Enggak apa-apa. Tapi engkau harus kembali kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah athar, ma nazala bala'un illa bidhambin.
Bala itu nggak turun kecuali karena dosa. Wa ma nuzi'a illa bitaubah. Dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat. Ana terus terang berharap semua khatib Jumat pekan ini itu mengajak semua rakyat Indonesia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendoakan pemimpin-pemimpin mereka supaya dapat hidayah, supaya korupsi itu berhenti di negeri kita. Tapi kita nggak pernah doa. Kalau ketemu satu orang yang korupsi, ribut satu negeri, bikin meme, bikin video ini itu. Loh, sebelum dia ketangkap, antum pernah doakan dia? Nggak ada. Ahibati fillah. Kemudian bicara peran kepala rumah tangga. Tadi harapan ana pesan itu sudah sampai. Kita tahu dengan tugas kita, pemerintah tahu dengan tugasnya. Nabi SAW pernah mengatakan, satalqauna atharah, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang korupsi, kolusi, yang pilih kasih, yang hanya memikirkan kantong mereka, yang hanya memikirkan perut mereka, yang di bawah perut mereka. Mereka tidak memikirkan rakyatnya. Nabi SAW 1448 yang lalu sudah menyampaikan kepada para sahabatnya, satalqauna athar, kalian akan menemui pemimpin-pemimpin kayak gitu. Apa kata para sahabat? Fama ta'muruna, apa perintahmu kepada kami? Apa perintahnya? A'tuhum haqqahum, berikan hak-hak mereka. Subhanallah. Cuma itu, iya itu solusi. Kenapa kita harus capek-capek menghadapi pemimpin yang zalim, yang kita tahu tidak akan memberikan hak kita? Ya sudah, berikan hak mereka. Contoh nih, kalau ada satu orang kuat, orang besar, dia punya utang sama antum, dia nggak bayar-bayar. Apakah antum akan sibuk 20 tahun nagih utang sama orang itu? Menderita hidup antum. Ya udah biarin. Nanti akan ada hisab pada hari kiamat, selesai. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, a'tuhum haqqahum, berikan hak-hak pemimpin kalian. Lalu terus bagaimana dengan hak kita sebagai rakyat yang haknya tidak diberikan? Nggak usah minta sama mereka. Mintanya sama siapa? Wasalullahal-ladzi lakum. Mintalah hak-hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple agama Islam itu, jam menghadapi masalah. Tapi tatkala kita jauh dari ajaran-ajaran syariat, ya udah, kita akan hidup menderita. Adapun berkaitan dengan kepala keluarga, apa yang harus dilakukan ketika ujian itu menimpa dia? Terus terang, yang biasa isi motor Pertamax sekarang ngantri Pertalite. Ini tugas kepala keluarga. Ngomong sama anaknya, nak, Pertalite nak. Aman ayah, Pertamax 8.000. Iya, jadi ayah, kepala rumah tangga, sebagai teladan. Nasihat yang pertama, berhenti ngerokok. Apa urusannya krisis ekonomi sama rokok? Berdampak apa enggak, jemaah? Berdampak, jemaah. Antum sebagai kepala rumah tangga, kita tidak membicarakan hukum rokok ya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama mengatakan makruh, dan ana lebih condong kepada yang mengatakan haram ya, karena dia berbahaya. Tapi ketika krisis ekonomi, berhenti antum ngerokok. Kita bikin Indonesia bersih dari asap. Mungkin?
amanlah jemaah. Bagaimana dengan petani-petani tembakau, Ustaz? Mereka akan tanam yang lainnya. Dan masih banyak yang bisa ditanam jemaah. Jadi sebagai seorang ayah, tolong dalam kondisi krisis ini antum terus terang sama keluarga. Karena yang terjadi, gaji tetap, bensin naik. Biaya akhirnya naik pula. Apa aja yang naik sekarang nih jemaah? Bensin, plastik lama sudah. Nah, selain itu, artinya yang menjadi kebutuhan pokok kita. Beras naik. Naik jadi, Masya Allah jemaah. Kita ini nggak pernah beli beras, astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Yang tahu istri minta tambahan aja, Kang. Beras naik. Kita merasakan itu. Akhirnya yang beli beras grade A turun ke grade B. C, langsung C, bukan ke B jemaah. Kenapa perlu orang tua duduk sama keluarganya? Dalam rangka supaya mereka ikut merasakan. Dan ketika mereka tahu, mintalah kepada mereka masukan. Ini orang tua yang bijak. Gimana menurut kalian? Gaji ayah seperti ini. Harga beras seperti ini. Tanpa meninggalkan keputusasaan di hati anak-anak kita. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allahu Akbar, Allah. لا
ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi perlu jamaah kita duduk sama keluarga kita, ngobrol sama mereka tanpa membuat mereka putus asa, dengan cara menanamkan bahwa Allah menjamin rizki kita, Allah mencukupi hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Tapi kita disuruh untuk berusaha. Maka setelah kumpul sama keluarga, terus terang, yang kedua, cari solusi. Jadi memang ada perbedaan antara orang sukses dengan orang sukses dalam sisi ekonomi, ya, dengan orang miskin yang dapat fulus. Rata-rata kalau orang miskin dapat fulus itu dia lebih konsumtif, beli ini, beli ini, beli ini, tidak berpikir bagaimana duit ini dikelola. Hampir nggak ada. Yang ada belanja. Ya udah dapat fulus, mamanya dapat zakat. Oh beli ini, ya Bibi. Ini uang nggak selalu datang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia sebagai seorang pemimpin mendidik rakyat. Ketika datang ke rumahnya Abu Sabia apa ya, salah seorang dari sahabat, tanya Umar bin Khattab, berapa tunjanganmu yang diberikan oleh pemerintah? Bayangin ya, pemerintah Islam itu memberikan tunjangan kepada rakyatnya. Khawatir Umar, tunjangan ini membuat mereka berleha-leha, bersanteria. Maka Umar tanya, berapa tunjanganmu? 2.500 dirham. Ini uang yang cukup banyak. 2.500 dirham ini ya hampir 1 kilo emas. Jadi 1 tahun dia dapat kira-kira kalau sekarang duit ini 2,5 M. 1 tahun dia, tunjangan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, engkau putar uangmu, engkau belikan ternak, engkau belikan kebun bercocok tanam, sebelum datang pemimpin-pemimpin nanti yang tidak lagi memberikan tunjangan yang cukup. Artinya tetap kita harus berpikir seperti itu, mencari usaha lain, ya. Jangan cuma menghabiskan. Sebagian kita yang dapat gaji, ya udah dia berpikir akan makan dari gaji sampai mati. Nanti ada yang benak dia pensiunan. Lo engkau coba berpikir, nih uang dibuat apa? Bukan hanya disimpan. Kalau disimpan uang itu nggak berkembang. Tapi dibuat usaha. Waduh, kalau usaha Ustaz bisa gagal. Ya iyalah. Kalau engkau nggak mau gagal, riba, deposit, engkau nggak akan rugi dari sisi finansial. Tapi engkau mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Islam itu, uang itu nggak boleh didiamkan. Dibekukan itu bukan solusi untuk masalah ekonomi. Umar bin Khattab nyuruh orang ini untuk memutar. Yang ketika uang diputar, dia umpamanya akan beli ternak, beli sawah, maka roda ekonomi akan berputar. Membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Itu Islam hadir untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Bukan dengan deposit. Dan ingat, tetap tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelas kemarin ketika COVID-19
Lebih parah dari yang sekarang atau enggak jamaah? Lebih parah kayaknya. Bagaimana PHK besar-besaran, jutaan manusia di PHK. Anak ketika COVID-19 itu sering isi kajian via Zoom untuk beberapa perusahaan besar jamaah yang ada di Kalimantan ya. Ini perusahaan negara atau BUMN. Mereka ngomong, Ustadz, insya Allah bulan depan ada 60.000 yang akan di PHK Ustaz. 60.000 jamaah. Dan dia minta dipersiapkan jiwanya orang-orang. Karena ada orang-orang yang selama ini bergantung kepada gaji. Dan dia pikir perusahaan dia yang memberikan rizki kepada dia. La. Sama sekali perusahaan tidak pernah memberikan rizki kepada kita. Ketika bicara krisis ekonomi, ada beberapa orang barat yang berusaha untuk mencari solusi. Krisis ekonomi itu salah satu penyebabnya, atau permasalahan-permasalahan ekonomi yang lainnya itu, karena jumlah manusianya lebih banyak daripada sumber alam yang akan dimakan oleh mereka. Solusinya apa? KB. Mengurangi jumlah penduduk. Ya pantas kalau orang tidak beriman, dia akan berpikir seperti itu. Ini kalau nanti jumlah penduduknya semakin banyak, bagaimana nanti mereka makan? Padahal yang menjamin rizkinya siapa? Allah Azza wa Jalla. Dulu sudah ada pemikiran seperti itu. Mengurangi jumlah anak itu sudah ada. Di zaman jahiliyah. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena kelaparan. Apa kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Karena ada orang tua yang berpikir materialisme. Dia berpikir, ya Allah, gaji ana 2 juta. 2 juta saja untuk hidup sama istri, ya Senin Kemis Ustaz. Ini anak mau lahir. Gimana makannya dia nanti? Susunya, biaya lahirannya. Kenapa dia menyampaikan hal itu? Karena lemahnya iman dia. Bahwa nih anak bawa rizki sendiri. Nggak makan rizki bapak? Enggak. Makanya ketika orang-orang khawatir, bukan dalam kondisi krisis ekonomi, tapi cemas dengan kondisi masa depan, Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir kelaparan. Khawatir, belum terjadi. Kalau yang tadi sudah terjadi kelaparan. Kalau yang ini khawatir. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum. Anak-anak kalian tuh, kami yang kasih rezeki sama mereka. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Kemudian ya berusaha untuk penghematan. Apa kalau bahasanya pemerintah kita? Efisiensi ya. Ya penghematan. Ya menghemat segalanya. Tadi kita bicarakan rokok, berhenti ngerokok. Atau yang murah Ustaz rokoknya. Turun. Dari yang mahal ke murah. Turun ke yang murah, tambah batuk-batuk. Rumah sakit akhirnya, tambah banyak lagi biayanya. Efisiensi. Makan jangan lagi di warung. Makan di rumah. Nih mahasiswa. Kalau antum beli kopi di kafe berapa? 15? 25? Ada yang lebih dari itu? Ada yang 40.000? Nah, seperti itu. Kalau antum bikin kopi di rumah 3.000. Nah, gaya hidup harus dirubah. Sebagian orang itu sekarang hidupnya kemana-mana bawa tumbler. Karena ada logo mahal tuh jamaah ya. Kemana? Padahal isinya ya dari rumah kopinya jamaah. Apa-apa sudah. Antum nggak mau gaya hidupnya turun, walaupun isinya sudah bikin di rumah nggak apa-apa.
Tapi jelas mau nggak mau. Antum sebagai orang tua, untuk tidak lagi berlebih-lebihan, untuk tidak lagi mubadzir, dan perlu adanya manajemen mengatur uang itu. Tadi udah terus terang, uangnya cuma sekian. Yang kita butuhkan yang jelas makan, minum. Listrik, mulai saat ini bagaimana penghematan listrik? Kita ini kadangkala listrik siang hari hidup, kamar mandi nggak ada orangnya, lampu hidup. Ana terus terang sering ngomong sama Yusuf, Yusuf, itu lampu kalau hidup, Baba bayar Yusuf. Oh bayar katanya. Loh iya, kita perlu kasih tahu dia bayar itu udah gratisan. Kalau nggak dipakai matikan. Kipas angin nggak dipakai matikan. AC itu ada timernya. Kalau yang rumahnya pakai AC, bagaimana AC-nya cuma hidup 3 jam. Setelah itu tidak pakai AC. Kepanasan Ustaz, sholat malam. Bangun. Kepanasan sholat malam. Karena udah panas. Artinya kita perlu jemaah. Ada manajemen dalam rumah tangga kita. Adapun untuk para istri ya, para istri tetap bagaimanapun istri memiliki peran penting. Karena tanpa bantuan istri, ya kita akan berantem terus sama anak-anak kita nanti. Bagaimana istri lebih menerima dengan kondisi yang ada, karena pada hakikatnya, nah ini masalah ekonomi ya. Nabi alaihissalam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arab." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Enggak. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Menerima kondisi yang ada. Yang biasanya makan ayam tiap hari, paling enggak sekarang makan telur. Sama aja, apa sih bedanya telur sama ayam? Ayam itu dari telur, apa telur dari ayam? Kan tapi sekarang masih belum ketahuan. Telur itu dari ayam atau ayam dari telur antum? Ya sudah, antum makan. Insya Allah. Anak ketemu kawan ya, bagaimana dia cerita. Anak Ustaz, telur itu anak bikin dadar. Anak bagi 3 atau 4 dia cerita. Buat sarapan, buat makan siang, buat makan malam. Sama nasi putih. Kalau lalapan, alhamdulillah banyak lalapan. Banyak sayuran sebenarnya. Dan ini salah satu bagaimana memanfaatkan lahan di rumah. Buat para ibu-ibu, ketika kondisi krisis ekonomi, bagaimana memanfaat lahan yang di rumah. Tanam tomat, tanam terong, tanam cabai. Yang sekarang itu bisa dilakukan di mana-mana, sudah jamaah. Manfaatkan lahan yang ada. Kalau nggak punya lahan, lihat lahannya tetangga. Yang tidak dipakai, sahih, karena banyak kadangkala ada lahan isinya ilalang. Izin, boleh saya bercocok tanam di sini? Kita bagi hasil atau gimana? Sampaikan. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi istri, jadilah istri yang qanaah, bagaimana menerima yang ada. Terus tadi dia berusaha untuk menambah masukan di rumah, atau kalau memang dia tidak bekerja, ya udah, bagaimana rumah menjadi sumber penghasilan buat makanan paling tidak buat mereka. Kemudian hendaklah para istri mensupport suaminya. Jadi ada istri-istri yang mungkin memandang suaminya belum sungguh-sungguh bekerja, tapi berikan support kepada dia. Katakan kepada suamimu, jazakallahu khairan. Pulang datang dari tempat kerja, bang, capek kok bang ya. Mas, kesel kan mas, sini mas tak pijet mas. Anak-anaknya dipanggil, nak sini nak, pijet bapak nak. Capek bapakmu nak. Jangan ngundang tukang pijet, iya bayar lagi tukang pijet. Bagaimana anak-anak itu dibuat benar-benar menghargai bapak mereka. Nak, bapakmu datang, capek bapak, lelah. Jangan malah bapaknya ditanya yang macam-macam. Kok malam pulangnya? Pikiri bapak ini leis duit ya, kayak mulai sore. Malam karena nggak dapat. Ada sebagian orang subhanallah jamaah,
yang dia harus menanti rizki itu. Tapi tadi disampaikan oleh MC bahwasanya rizki itu bukan hanya fulus ya. Ada banyak rizki Allah yang lain. Tapi kemudian buat anak-anak kita nih, khususnya para santri, para mahasiswa yang jauh dari orang tua, yang kerjaannya cuma WA, ayah akhir bulan sudah. Uangnya habis, token sudah bunyi, atau macam-macam. Tolong antum ikut merasakan kondisi krisis ekonomi. Sehingga antum pun hidup di sini tanpa pengawasan orang tua dengan lebih hemat. Kemudian memperbanyak istighfar. Karena itu termasuk yang membuka pintu-pintu rizki. Jangan bergantung sama manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazalat bihi faqah." Barang siapa yang terkena krisis ekonomi, fa anzalaha bin nas, lalu krisis itu dia gantungkan kepada manusia. Yang punya saudara sama saudaranya, yang punya kerabat sama kerabatnya, yang punya sohib sama sohibnya. Artinya ketika kondisi ekonomi yang sulit, lalu dia gantungkan kepada manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam tusadda faqatuh. Maka krisisnya tidak akan selesai. Makanya kadangkala ada orang yang sampai mati bergantung sama saudara. Mungkin sebagian kita, ya ana beberapa kali kasih pertanyaan, Ustaz, ana ini suka bantu keluarga ini itu, kok tambah tahun tambah parah Ustaz. Yang dulunya hanya anaknya, sekarang keponakannya terus Ustaz. Kenapa dia nggak selesai krisisnya? Karena dia menggantungkan kepada manusia. Maka jangan ada itu di hati kita. Nabi menjelaskan dengan gamblang sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatuhu. Kasih tahu keluarga kita. Antum kalau terus minta-minta terus, ngerepotin terus, antum sampai mati akan seperti ini. Terus solusinya apa? Wa man anzalaha billah. Barang siapa yang menjatuhkan beban hidupnya kepada Allah Azza wa Jal, fayushikullah lahu birizkin. Bentar lagi Allah kasih rizki. Ini harus ada di diri kita. Tidak bergantung sama manusia. Kita bekerja sama orang, iya. Tapi jangan sampai kemudian kita menggantungkan kepada manusia. Dan ingat, tetap yang punya kelebihan rizki, jangan lupa berbagi. Berbagi itu termasuk menyelesaikan masalah ekonomi. Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya bantu saudaranya. Makanya ketika Nabi SAW pesan kepada Asma, ya Asma, la tuhsi fa yuhsillah alaih. Wahai Asma, engkau itu jangan perhitungan. Nanti Allah perhitungan sama engkau. Wala tu'i fa yu'illah alaih. Engkau itu jangan semuanya disimpan. Kan ada orang yang seperti itu. Menyimpan, hidup hemat untuk masa depan. Loh, ya nggak apa-apa engkau punya tabungan. Tapi jangan engkau terlalu menyimpan. Akhirnya Allah nggak ngasih sama engkau. Karena ada di tabungannya. Oh, itu masih banyak. Tapi ketika engkau berbagi, membantu orang lain, Allah akan bantu. Maka bagaimana kita sekarang berpikir dalam kondisi ekonomi yang sulit, kita berbagi. Hidupkan kembali, kirim-kirim makanan kepada tetangga. Sekarang sudah mulai habis. Dulu Masya Allah, tangganya masa ini kirim. Ya, seperti. Sekarang kapan kirim-kirim makanan? Akikoh. Nunggu punya anak, bahwa ini sudah tidak punya anak lagi, tidak ada akikoh. Masa nunggu? Jadi nunggu ada momentum lah, enggak. Antum punya rizki, bagi-bagi. Kemudian yang terakhir, berbaik sangka sama Allah SWT. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Falyadhunna bi ma syaa. Hendaklah dia berprasangka kepada aku, terserah dia.
Barakallahu fiik. Maka berusaha kita, kondisi ekonomi ini pada hakikatnya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Laksanakan tugas kita sebagai kepala rumah tangga, laksanakan tugas kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Apa yang harus kita berikan kepada pemimpin kita, berikan. Urusan pemimpin, ya mereka nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Taib, ada waktu 4 menit. Ada pertanyaan? Bismillah. Waduh, ini kalau print-printan gini jamaah. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, sepertinya pertanyaannya menarik jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Keluarga kami sedang diuji. Istri saya mempunyai adik perempuan yang setelah 5 tahun pernikahan dan mempunyai 2 anak baru ketahuan kalau suaminya adalah LGBT, penyuka sesama jenis. Boleh jadi ini yang menjadikan krisis ekonomi. Nah, kemaksiatan itu membawa bala dalam hidup ini. Apalagi kalau kemaksiatan itu sudah dianggap wajar. Suaminya ketahuan ketika tes kesehatan untuk pekerjaan positif HIV. Istrinya mendesak si suami, akhirnya mengaku jika si suami pelaku homoseksual. Dan itu sudah dilakukan sejak si suami bujang. Si suami bilang tujuan dia menikah sebenarnya untuk berubah. Tetapi godaan selalu ada yang membuat suami tetap menjadi homoseksual meski sudah menikah sampai sekarang. Allahu Akbar jemaah. Di antara pekerjaan setan, bagaimana dia membungkus kotoran menjadi makanan yang enak. Bayangin ya, Allah kasih yang halal istri, dia ke tempat kotorannya. Siapa yang menggambarkan itu indah? Setan. Maka dia katakan dia menikah semoga tujuannya benar, karena ada orang-orang yang LGBT menikah itu hanya untuk menutupi kedoknya. Tapi ada yang niatnya untuk bertobat. Adik istri saya itu awalnya minta cerai, tetapi suami tidak bersedia dengan alasan dia ingin didampingi karena dia tobat dan akan menjalani penyembuhan psikologi dari penyimpangan seksual tersebut. Keluarga kami sebenarnya sudah menentang untuk meneruskan pernikahannya. Apakah keputusan adik kami dengan mempertahankan pernikahannya dengan suaminya yang homoseksual itu bisa dibenarkan? Ya, kalau bisa, apakah bisa dibenarkan? Bisa dibenarkan. Apabila suaminya bertekad untuk berubah. Apakah mungkin orang homoseksual bertobat? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya tidak akan diutus Nabi Lut alaihissalam kepada mereka. Diutus Nabi karena memang mereka bisa berubah, tapi mereka nggak mau berubah. Ini suaminya punya niat berubah, alhamdulillah. Maka kalau bicara dibenarkan, dibenarkan. Dia mempertahankan rumah tangganya dengan catatan suaminya mau menjalani penyembuhan. Secara psikologi, secara sosial, bagaimana tempat-tempat fitness ini ada yang ngeri, ngelihat gagah-gagah ya, larinya gini, loh, astagfirullah, ini gimana? Na'udzubillah min dzalik ya. Maka hati-hati, tadi kalau memang suaminya mau berubah, ya silahkan, didampingin suaminya juga, didampingin dengan cara dihindarkan dari komunitas dia yang dulu. Dia harus hijrah total. Bukan dia mau pengobatan tapi kawannya tetap. Ya sama juga bohong. Dan apa yang sebaiknya saya dan istri lakukan Ustaz? Apakah saya boleh tidak mengizinkan istri saya untuk bertemu dengan adik perempuan dan suaminya yang homo itu? Karena saya khawatir jika kami tidak menjauhi, kami dianggap normalisasi LGBT. Karena kami juga takut terkena azab. Barakallahu fikum.
Di antara bentuk pengobatan dalam Islam itu namanya hajar. Hajar itu memboikot, memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Kita boleh memboikot karena urusan agama. Memboikot yang nggak boleh urusan dunia. Kalau urusan dunia, urusan sakit hati, itu hanya boleh 3 malam atau 3 hari. Setelah 3 malam haram hukumnya. Kita sakit hati, terus kita nggak mau tegur sapa sama dia, itu dikasih waktu 3 malam. Tapi kalau urusannya agama, kita boleh memboikot dia sampai mati. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pemboikotan itu akan memperbaiki adik dan suaminya atau tidak? Kalau pemboikotan itu insya Allah berdampak, Ustaz, dengan cara itu suaminya akan berusaha lebih baik, ya udah lakukan pemboikotan. Tapi kalau dilihat anak khawatir malah semakin jauh, jangan diboikot. Bagaimana kita melakukan pendekatan? Kalau tadi dikatakan dia punya komunitas, dirubah komunitasnya, mulai dia sebagai seorang ipar, bagaimana menyelamatkan suami adik istrinya tadi dengan diajak kajian, dengan dihindarkan dari kawan-kawan dia. Kalau dilihat memang dia benar-benar akan berubah, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, ya diboikot, boleh jadi. Jadi pengobatan itu yang diharapkan adalah efeknya. Kalau enggak ada efeknya, ya nggak perlu antum melakukan pemboikotan. Tapi kalau ada efeknya, insya Allah lakukan. Tidak ada masalah dalam agama kita. Barakallahu fiik jamaah, itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita kaji pada malam ini ingat diamalkan. Jadi ana berharap semua antum mulai malam ini kalau berdoa, sisipkan dalam doa antum doa buat siapa? Bapak Prabowo, buat pemimpin kita. Bapak Prabowo, Gibran, dan semua yang jadi kawan-kawan mereka, supaya mereka dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk. Dengan cara itu kita telah memberikan hak mereka. Hak kita, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah sampai kita di penghujung dari perlayaran kita pada malam hari ini jamaah. Elok rasanya perahu yang kita dayung dari tadi kita tambatkan talinya sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita dapat menjadi pelipur lara yang bisa kita bawa pulang di tengah badai krisis ekonomi dan di tengah bayang-bayang ekonomi yang tidak menentu. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله